Keduanya dikagetkan sosok putih yang melayang dari atas motor Mas Eko. Reza kemudian teringat seorang kakek tua yang dilihatnya beberapa menit lalu. Sosok itu ternyata sudah hilang dari pandangan Reza. Halo kawan urban, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di Urban Legend Indonesia. Cerita kali ini dari seseorang pria yang mengalami kejadian mistis saat melakukan touring. Touring menggunakan motor menjadi aktivitas yang banyak diminati, bukan? Apalagi jika dilakukan secara bergerombol dengan teman-teman yang asik dan seru. Tapi bagaimana jika dalam perjalanan touring itu kita mengalami cerita horor dari sepanjang jalan ini? Peristiwa itu terjadi pada tahun 2019 lalu. Saat itu Mas Eko berniat mengantar Panji, temannya sesama komunitas motor yang hendak menikah di kampung halamannya di Trenggalek, Jawa Timur. Dalam touring itu rencananya turut serta teman Mas Eko lainnya, sehingga jumlahnya ada 5 orang yang akan ikut menggunakan 4 unit sepeda motor. Yang 1 orang itu dibonceng, ungkap Mas Eko. Singkat cerita, persiapan touring ke Jawa Timur telah dilakukan, mulai dari kelengkapan pengaman hingga pengecekan mesin. Mereka kemudian merencanakan berkumpul di salah satu SPBU. Usai berkumpul semua, tepat pukul 10 malam, mereka pun berangkat secara beriringan. Program keamanan dalam touring pun dilakukan. Hal ini demi keselamatan dan agar tidak mengganggu pengendara lainnya. Laju kendaraan pun berjalan secara normal. Waktu sudah menunjukkan pagi hari, tepatnya pukul 5 pagi. Kelimanya tiba di Kabupaten Tegal. Rombongan lalu memutuskan untuk mampir di rumah keluarga Mas Eko untuk beristirahat sejenak. Hanya selang beberapa menit, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Dari mulai Pekalongan, Semarang, dan beberapa kota lainnya di Jawa Tengah, mereka lalui tanpa hambatan sedikit pun. Dan saat mereka memasuki wilayah Jawa Timur, mulai hari terlihat gelap. Mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan segera sampai di tempat tujuannya. Tepat pukul 1 dini hari, mereka melintasi desa Wonosari. Kondisi cuaca sedang rintik hujan, kelimanya lalu bergegas menggunakan jas hujan yang telah disiapkan dari rumah. Dalam kondisi kecepatan tinggi, mereka tersadar ada 1 orang pengendara bernama Aji yang ketinggalan jauh di belakang. Mereka lalu mengurangi kecepatan tepat ditanyakan yang terkenal itu. Tak lama kemudian, cahaya sepeda motor Aji mulai kelihatan. Namun anehnya, Aji yang saat itu telat di belakang terlihat berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah Mas Eko. Mas Eko belum paham betul apa yang disampaikan dari sahabatnya itu. Namun hanya seling beberapa saat mereka dikagetkan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan tepat di jalur mereka. Mereka lalu mengurangi kecepatan lalu berhenti. Saat itulah dalam kondisi gugup, Aji menyenggol kendaraan Mas Eko. Keduanya lalu terjatuh, namun tak ada luka berarti. Hanya saja keduanya dikagetkan sosok putih yang melayang dari atas motor Mas Eko ke arah pohon pisang tak jauh dari lokasi mereka. Mas Emo melihat jelas bayangan yang tiba-tiba berhenti tepat di atas pohon pisang itu. Sepintas sosok itu menyerupai pocong, mengenakan kain kafan dan dengan ikatan di bagian kepala, namun di bagian badan ke bawahnya itu terlihat terurai tanpa ikatan. Kondisi muka sosok putih itu terlihat hitam, memperlihatkan tanda-tanda sudah membusuk.
Mas Emo yang saat itu kondisi kaget mencoba mengucapkan ayat-ayat Al-Quran seperti biasanya. Begitupun Aji, saat itu wajahnya terlihat pucat. Rupanya hanya mereka berdua yang melihat sosok putih itu. Menurut Aji, ia telah melihat sosok itu sejak mengikuti Mas Eno dari arah belakang. Sosok itu terlihat dibonceng di motor Mas Eno. Aji beberapa kali mengingatkan, namun suaranya tak terdengar jelas. Hingga sepeda motor keduanya akhirnya itu bersenggolan. Aji masih terlihat ketakutan. Ia seperti enggan melanjutkan perjalanan akibat trauma itu. Apalagi tiba-tiba motornya tak mau menyala. Setelah diberi penjelasan, Aji akhirnya mau melanjutkan perjalanan. Motornya kemudian diapit dua temannya, perjalanan pun dilanjutkan. Saat itu Aji mau melanjutkan, tapi syaratnya tak mau di belakang ataupun di depan. Ia hanya mau melanjutkan dengan posisi di tengah. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Mereka memutuskan beristirahat di depan salah satu rumah warga. Aji terlihat masih trauma pasca melihat sosok pocong tadi. Sepanjang perjalanan ia tak banyak bicara. Lalu kelimanya hendak melaksanakan sholat subuh secara bergantian di musola yang berada di samping rumah warga itu. Maklum, suasana sekitar sangat sepi. Tak ada orang maupun kendaraan yang melintas. Rumah yang mereka gunakan pun terlihat tak ada aktivitas. Sementara hanya satu lampu yang menerangi rumah itu. Itu pun tak begitu terang kondisinya. Tiba-tiba Reza, salah satu tim rombongan, dikagetkan sosok kakek tua mengenakan sarung sedang duduk di samping rumah itu. Baju yang dikenakannya terlihat compang-camping. Ia terlihat diam saja sambil memandangi ke arah rumah tersebut. Namun Reza tak berani mendekatinya. Tidak berapa lama Reza dikagetkan seorang bapak-bapak yang melintas dengan berjalan kaki. Pria setengah baya itu lalu bertanya tujuan Reza berada di situ. Kami sedang beristirahat sejenak usai melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Trenggalek, jawab Reza. Pria itu kemudian mengingatkan Reza dan teman-teman lainnya agar tidak berdiam di rumah itu. Reza belum paham betul perkataan pria itu. Maklum, ia menggunakan bahasa Jawa, sementara Reza hanya paham sedikit soal bahasa Jawa. Lalu Reza kembali meminta penjelasan pria itu. Menurut pria itu, rumah yang mereka gunakan tempat istirahat itu merupakan rumah bekas kebakaran. Peristiwa itu terjadi hanya selang beberapa hari lalu. Satu orang kakek tua menjadi korban dalam musibah tersebut. Mendengar penjelasan itu, Reza sontak kaget. Benar saja, pas Reza memperhatikan rumah tersebut, nampak sebagian besar hancur akibat terbakar. Padahal sebelumnya ia tak memperhatikan itu karena kondisinya gelap. Reza kemudian teringat seorang kakek tua yang dilihatnya beberapa menit lalu. Sosok itu ternyata sudah hilang dari pandangan Reza. Tak mau ada masalah, Reza lalu mengajak rekan-rekannya bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Apalagi kampung halaman Panji sudah dekat juga. Tak lama kemudian mereka pun tiba di tempat tujuan itu. Itulah kisah seorang pria yang mengalami kejadian mistis saat melakukan touring. Gimana menurut kamu ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Untuk kamu yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kamu ke email urbanlegend.indo1@gmail.com. Ada di bawah sini dan ada di deskripsi juga ya. Nanti saya ceritakan di video lainnya. Kalau kamu suka video-video yang ada di channel ini, bisa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan ingat, jangan pernah takut pada mereka.